Halaman 37, Rhythm Writing. Bagian ini berisi latihan-latihan menulis rhythm. Hal yang penting dalam menulis rhythm adalah grouping, yaitu mengelompokkan not-not ke dalam satuan ketukan agar lebih mudah untuk dibaca. Salah satu cara mengelompokkan not adalah dengan menggabungkan tail menjadi beam. Apa itu tail dan apa itu beam? Dalam materi bahasan sebelumnya kita telah belajar bagian-bagian not. Saya akan bahas dengan singkat untuk mengingatkan kembali. Jadi ini adalah not, quaver, ini disebut note head, ini disebut stem, ini disebut tail. Oke. Jika ada dua quaver yang berdekatan, bisa dikelompokkan dengan cara menggabungkan tailnya menjadi beam. Nah, ini yang disebut beam. Oke. Kita kembali ke halaman 37. Correct grouping of notes. Ini adalah contoh pengelompokan not yang benar. Kita perhatikan baris pertama, bar pertama. Di sini ada dua quaver. Jadi dua quaver itu bisa dikelompokkan dengan cara menggabungkan tailsnya menjadi beam. Jadi ini cara pengelompokan. Contoh mengelompokkan dua quaver. Kita perhatikan bar kedua, ada 4 quaver, dan 4 quaver ini bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok, dan tentu dia bernilai minim 2 ketuk, dengan cara menggabungkan tailsnya menjadi satu beam. Ya. Sekarang kita perhatikan bar keempat. Jika ada 4 semiquavers yang berdekatan, itu bisa digabungkan, dikelompokkan seperti ini. Jadi beamnya ada dua garis. Kita perhatikan bagian ini. Jika dalam satu ketuk ada quaver, kemudian 2 semiquaver, bisa dikelompokkan seperti ini. Jika 2 semiquaversnya itu berada di depan, maka pengelompokannya seperti ini. Berikutnya, jika dalam satu ketuk ya ada dotted quaver dan semiquaver, groupingnya seperti ini, dan seterusnya. Baik, kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Rewrite the following using beams and dots. Nah, dalam materi bahasan sebelumnya kita telah belajar bahwa untuk menggabungkan not-not, selain memakai beam yang saya jelaskan tadi, dot atau titik juga bisa dipakai untuk menggabungkan dua nada yang bunyinya sama yang dihubungkan dengan tie. Nah, kita lihat ini pada soal nomor 1 bagian A. Bar kedua ada 2 not yang dihubungkan dengan tie, berarti 2 not ini sama bunyinya. Apa yang diminta dalam soal ini? Yang diminta adalah rewrite, menulis kembali the following, urutan nada ini using beams and dots, menggunakan beams and dot, tentu pada tempat yang sesuai.
Kita perhatikan bar 1. Bar 1 ini ada crotchet dan 2 quavers. Nah, 2 quavers ini pada ketukan kedua bisa kita gabungkan menjadi 2 quavers yang pakai beam. Jadi 2 tailsnya ini kita jadikan, gabungkan menjadi beam. Right? Bar 2. Bar 2 ini bisa kita gabungkan dengan dot. Caranya adalah dotted crotchet. Ini bisa diuji, ya. Dotted crotchet bernilai crotchet tambah dot yang nilainya setengah dari crotchet. Jadi dot ini itu nilainya setengah crotchet, yaitu quaver. Jadi crotchet tambah quaver sama dengan di atas. Oke. Ini tinggal digambar kembali. Nah, mengapa bukan ini yang digabungkan? Mengapa ini yang digabungkan? Ini yang digabungkan karena ini yang merupakan satuan ketukan. Jadi ini adalah perpanjangan bunyi dari nada ini, not ini. Jadi harus digabungkan ke sini, bukan ke sini, ya. Baik. Bar berikutnya ada 4 quavers. 4 quavers ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama bisa digabungkan dengan cara menggabungkan semua tailsnya jadi beam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini jawaban ini juga bisa diterima dengan menggabungkan 2 quavers pertama dengan beam dan 2 quavers berikutnya dengan beam. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 1 bagian B, bar pertama saja. Kita perhatikan bagian B 2/4, ya. Jadi 2/4 berarti ini 1 ketuk, ini 1 ketuk. Ketukan pertama, ketukan kedua. Jadi harus perhatikan ketukannya juga. Ini bisa digabungkan, dikelompokkan menjadi dua quavers yang pakai beam, dan ini juga bisa dikelompokkan menjadi 1 quaver dan 2 semi-quavers. Sekarang kita ke halaman 39. Halaman 39. When writing and answering rhythm, remember to end it with a long note. Semi-brief, dotted minim atau crotchet. Do not end with a quaver or semi-quaver as the rhythm may seem unfinished. Maksudnya, saat menulis rhythm jawaban, ingat untuk mengakhirinya dengan nada panjang, dan yang dimaksud nada panjang adalah semi-brief, dotted, minim, dan crotchet. Do not, jangan mengakhirinya dengan quaver atau semi-quaver, not pendek, as the rhythm may seem unfinished, karena ritmenya akan terkesan belum selesai. Jadi tujuan untuk mengakhiri dengan nada panjang adalah untuk memberi kesan bahwa ritme itu sudah selesai, ya. Nah, ini adalah contoh yang diberikan. Contoh yang pertama 2/4 ini disebut good karena diakhiri dengan not panjang, yaitu minim. Yang kedua juga disebut good karena diakhiri dengan not panjang, yaitu crotchet. Yang terakhir ini disebut bad karena diakhiri dengan
quaver. Jadi sekali lagi, rhythm harus diakhiri dengan not panjang, bukan dengan not pendek. Soal nomor 2. Add an answering 2-bar rhythm to each of the following. Nah, tadi saya belum menjelaskan apa itu rhythm jawaban. Rhythm jawaban berhubungan dengan kalimat dalam musik. Satu kalimat itu terdiri dari 2 frase, dan frase pertama itu disebut pertanyaan, frase kedua disebut jawaban. Jadi, jika ini kita anggap satu kalimat musik, maka 2 bar pertama itu adalah pertanyaan, 2 bar berikutnya adalah jawaban. Untuk menulis rhythm jawaban, selain harus diakhiri dengan not panjang, not-not yang akan ditulis juga itu harus diperhatikan. Karena not yang ditulis atau rhythm jawaban yang akan ditulis itu harus mirip atau sama sebagian dengan bar 1 dan bar 2 atau rhythm pertanyaan. Mengapa? Karena mungkin sederhananya seperti ini. Logikanya kalau kita bertanya, jawabannya harus mengandung materi atau hal yang kita tanyakan, ya kan? Saat kita bertanya, Anda dari mana? Jawaban yang diharapkan, saya dari pasar misalnya, saya dari kampus. Oke, jadi kata dari dalam pertanyaan ada dalam jawaban. Jadi logikanya seperti itu. Jawaban itu harus mengandung sesuatu dari pertanyaan. Nah, begitupun dalam kalimat musik, rhythm yang akan kita tulis di sini harus mengandung materi dari pertanyaan. Saya akan jawab nomor 2 bagian A. Kalau rhythm pertanyaannya seperti ini, maka saya akan membuat rhythm jawaban seperti ini. Rhythm jawaban yang saya tulis ini mirip dengan materi pertanyaan, ya kan? Saya hanya membalik urutan saja. Jadi ini 2 quaver dulu, kemudian crochet, saya menulis crochet, kemudian 2 quaver. Lalu saya mengakhirinya dengan not panjang yaitu minam, dan ini good. B. Saya perhatikan dulu rhythm pertanyaan. Saya akan menulis rhythm ketiga dengan mengulang sebagian dari rhythm pertanyaan, yaitu mengulang bar pertama. Jadi bar ketiga adalah pengulangan dari bar pertama. Ya. Kemudian bar keempat saya akan buat sesuatu yang mirip dengan bar kedua. Jadi rhythm ini mirip dengan bar kedua, dan saya akhiri dengan not panjang yaitu crochet. Silakan mengerjakan latihan-latihan berikutnya.